Ini untuk menenangkan orang memang orang Kristen begitu. Kalau sudah tahu doa baru begini. Oke, kita lanjut. Ibu Frida tadi sudah menjelaskan bagian tadi dengan sangat khusus. Saya kira kalau saudara akan menerapkan, saudara lebih besar ya. Yang kedua, saudara, autis mungkin juga kepada pengurus mesti dipikirkan. Itu menjadi topik tersendiri karena case-nya tidak terlalu sederhana ya. Apakah itu penyakit atau bukan? Kalau iya kenapa? Kalau bukan kenapa? Dan seterusnya. Ada banyak pergulatan dan Ibu Frida bersedia akan menginvestasi waktu tinggal panitia ya. Dan yang ketiga, tadi kita lagi ngomong-ngomong karena memang sebetulnya saya asli personal ini punya beban yang sangat tinggi, tetapi nggak punya tenaga yang cukup. Karena tiap hari saya mesti memproduksi acara kita dijual televisi, ya ada radio dua, tetapi radio rekaman satu, TV yang rekamannya dua, lalu belum mesti menulis di tampil reformata, lalu karena kita punya Mika, FID-nya begitu ya, pendidikan segala macam, belum lagi saya pendeta, kita ini mesti ngurusin gereja juga. Ya, lalu kita coba sinergi dengan pendidikan yang ada. Ya, kita mau sinergi dengan sekelas bangsa bangsa untuk bagaimana pendidikan berkeluar untuk bangsa. Tadi Bu Frida nawari saya pikir bagus sekali ya. Jadi nanti kita akan berdiskusikan bagaimana yang diperlukan. Yang diperlukan dari kalian-kalian yang sudah ikut pertama ini, kalau lihat ini baik yang perlu dikembangkan, kita butuh volunteer. Oke? Yang mau kasih waktunya, jejaringnya, mau kerja. Ya? Tapi tolong jangan tanya gajinya berapa? Karena hadiahnya cuma satu, internet, kita kasih fasilitas, ya, laptopnya beli sendiri. Oke, jadi kita akan memikirkan bagian-bagian yang penting. Ibu Frida berbicara dari segi akademis. Beliau ini dulu dosen saya di Universitas di STT ya. Dosen saya beruntung sekarang jadi partner saya ya. Jadi agak naik pangkat saya ya, tapi Ibu Frida nggak ada pangkat saya. Saudara-saudara, saya akan berbicara dari perspektif biologis dan filosofis. Kemudian ada sedikit tentu psikologisnya akan saya kurangi sedikit supaya lebih banyak orang itu nanti praktikalnya. Ya, tetapi bagaimanapun ketika saya bicara biologis tetap saja nggak akan pernah hilang. Ya, susah menarik sebetulnya. Ketika Alkitab dimulai dari eranya orang Israel keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa. Lalu diberilah hukum Taurat kepada orang Israel. Ya. Yang menarik di dalam prinsip yang dikatakan dalam orang Israel itu, Ulangan-Ulangan ayat 9. Ajarkanlah kepada anak-anakmu berulang kali. Entah kau duduk, entah kau jalan dimanapun bawa Tuhan Allahmu. Kalau di tiang rumahmu bahkan di tangan dandanimu. Tangan itu nanti dililitkan semacam kulit berbentuk melingkar begitu kayak gelang. Lalu di sini juga untuk turimain mereka tentang Tuhan yang hidup itu. Nah, maka orang Islam memperlakukan itu secara luar biasa. Ya, nah nanti ini juga yang kemudian jadi isu. Nanti akan datang chip anak-anak ditaruh di dahi kita, ditaruh di tangan kita. Padahal itu bisa simbolis. Artinya di otakmu, di tanganmu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala apa? Jiwamu, hatimu, akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu ini kekuatanmu. Nah, strong. Akal budimu ini yang menguasai musinya. Bagaimana hati dan pikiran itu sejalan dengan itu. Itu jasa simbol, ya. Nah, tetapi memang orang Kristen paling suka spekulasi yang dia tidak mau dipelajari. Menarik kalau saya membaca Alkitab. Maka dikatakan ajarkanlah kepada anakmu berulang kali. Pendidikan di dalam Alkitab itu mengandung unsur yaitu pertama perintah Tuhan. Artinya, papa mama yang tidak mengajar anaknya, papa mama yang tidak mendidiknya dengan oleh alasan apapun berdosa. Saya cukup keras untuk dijatuhkan orang tua. Kalau ibu punya alasan, oh saya sibuk pak, ibu berdosa besar. Tuhan akan marah pada. Jangan sampai kau ke neraka karena gagal mendidik. Soal keberhasilan anak itu jadi apa itu urusan nomor 5. Tapi kewajiban panggilan untuk mengajar anak itu menjadi kewajiban pertama. Legalitas Alkitab sangat kuat hal itu. Ajarkan. Ya. Nah ini menjadi sangat perlu. Yang kedua saudara, kapan? Ya apa namanya? Berapa kali? Berulang kali. Itu sebab Anda tidak boleh bilang anak saya ini payah pak, bego jadi capek. Ini jangan kau pikir anakmu tidak capek punya bapak kayak kamu. Dia juga capek punya emak kayak kalian ya. Aku juga capek pak, mak. Jangan kau bilang capek aku juga. Ya. Kapanpun. Saya suka gitu. Pendidikan bukanlah kemudian Anda memberitahu anak 1 tambah 1 2, ibu kotanya Indonesia Jakarta.
No, waktu you pergi, waktu you jalan. Saya paling suka kalau lampu merah, lalu ada orang minta-minta. Waktu anak saya masih kecil, saya kasih dia, Papa ada enggak kamu? Papa ada biasa. Kamu mesti belajar. Ya, sampai satu waktu anak saya itu saya ingat betul kan paling bocor itu. Lalu kita jalan di McDonald, udah jauh nih, lewat. Rupanya orang minta, kita kan keburu lewat. Jadi, Papa ini minta. Saya harus saya buat, udah 5.000 Pak. Gila juga loh, jadi boros. Tapi saya pikir saya ngajarin dia, akhirnya itu karena ini 10 tahun lalu bonceng rumah ya. Jadilah, saya ngajarin dia, dia udah nggak apa-apa. Ini lewat nggak apa-apa. Saya kasih 5.000, dia balik tuh. Lumayan baliknya, karena kita sebetulnya udah jauh. Tapi paling tidak, antara saya merasa kehilangan 5.000 dan keberhasilan mendidik, masalah ya. Malah bagi saya sebetulnya itu yang penting. Ya. Jadi bagaimanapun mereka akan belajar, mereka dididik. Jadi kapanpun, dimanapun, di situasi apapun, ajar. Bagaimana mereka bertanggung jawab. Kegagalan sekolah Indonesia saya pikir hanya melulu karena akademisnya, budi pekerti hilang. Maka di sekolah kita ada kantin jujur. Sama tuanya dengan umur sekolah itu. Di TV banyak masuk cerita tentang kantin jujur. Oh ada begini, saya suka senyum-senyum karena di sekolah kita udah lama jalan. Saking jujurnya anak-anak itu dididik. Saya kalau udah lapor guru ini, Kak, saya tanya gimana kantin jujur, kadang-kadang uangnya kurang. Saya cukup membina. Kalian tahu bapak gitu ya, ini uang kurang, sekian 10.000. Tolong ingat-ingat, mungkin kamu lupa, lalu kamu nggak bayar, karena kamu nggak ingat bayar waktu itu, tapi kamu sadar itu salah. Lapor ke bapak. Malam ya, nanti dan saya buat dulu. Yang kurang 30.000, laporan nyetor 50.000, ambil lebih 20. Lalu saya mulai curiga, ini anaknya yang salah apa gurunya? Saya panggil gurunya, saya bilang saya lebih yakin kamu yang salah. Karena anak itu kalau jujur untuk mengakui, tapi kamu nggak ikut baca. Kamu bilang kurang 30, no. Maka saya tidak percaya kantor jujur sukses. Kalau gurunya ternyata nggak jujur. Nggak jujur dia lapor sama saya. Bisa ngerti maksudnya? Cuma karena babi mentahnya dia takut. Lalu dia sebut angka yang sebetulnya dia nggak teliti. Dia jujur. Ini prinsipnya. Anak itu ngantri ya. Pak, aku waktu itu lupa. Pak, waktu itu aku taruh karena nggak ada kembalinya, aku bakal balik. Besok mau balikin saya lupa Pak. Wah, laporan itu macam-macam. Ya, jadi dari laporan itu saya bisa melihat bagaimana mereka berlatih. Dan saya sadar betul, pendidikan adalah tentang kamu dari sana. Kalau kamu bisa mendidik dirimu, mudah mendidik orang lain. Jadi itu bukan pendidikan yang bagus. Tapi jadilah kita pelajaran itu. Pelajaran itu bukan buku itu. Anda itu. Buku itu cuma informasi saja Pak itu. Kurikulum itu 2 tambah 2, 4 dan seterusnya. Kalau dia lihat Anda ngajar, dia minat belajar, sudah tercapai ya. Sebetulnya anak guru dia yang membutuhkan waktu panjang untuk pintar. Itu saja. Anak pintar itu sebentar belajar langsung pintar. Anak bodoh lama. Tapi kalau sudah bodoh malas pula. Aduh mah. Susah kali hidup orang begitu ya. Melihatnya pun kita jadi malas. Ya. Nah jadi ini yang penting. Kemudian bagaimana? Secara cara. Saya adalah pengagum orang-orang yang punya jiwa yang tinggi dalam pengabdian melayani. Ya bagi saya Butet adalah seorang inspirasi tersendiri ya. Saya beruntung di orang Batak ya, karena mengangkat harkat orang Batak. Sementara yang di sana menjatuhkan. Butet yang di Jambi ya. Saya nggak tahu itu mahasiswa itu buat. Mahasiswa kan? Dan bukannya sih mirip memang. Pasti nggak mahasiswa kan? Karena dari UI juga ya. Dan militansinya, semangatnya. Dan saya ingat satu kali waktu dia ditanya. Lalu ditawarkan waktu dipanggil di sana, ini mau nggak jadi PNS? PNS itu masih ditanya saking lucunya. Pegawai ini begitu. Dia bilang enggak Pak, itu bukan dunia saya. Tapi saya menghadapi ya, anak-anak kami di Kalimantan, di mana saya orang Batak, mama saya Batak, bapak saya Batak di sekolah, tidak ada di Indonesia, tidak ada sama sekali kan. Karena kecintaan pada kelahiran bagaimana bangunnya. Tapi saya menemukan banyak orang Dayak tidak berpikir itu dan berpikir gimana mau jadi pegawai. Batin itu menangis. Maka saya selalu beribu anak-anak saya yang punya kesadaran itu. Bukan karena kesukuan, tapi kalau sukumu saja pun yang begitu dekat kau dah lakukan, saya tak ngerti lagi. Ya. Maka ketika orang muncul, segala cara harus kita lakukan. Hidup kita, hari-hari kita, perbuatan kita.
Itu yang harus kita lakukan. Ya, itu saja tidak sama dengan semuanya mulus. Sorry loh, kita hidup di dunia berdosa, penuh dengan korporasi. Jadi pendidikan adalah bagian yang paling sulit. Ya, lebih mudah untuk menjadi pengusaha sukses daripada pendidik yang sukses. Pengusaha sukses ukurannya untungnya berapa? Jadi pendidik sukses adalah bisa membuat anak lebih dari ini dan susah dicari. Cari pengusaha sukses gampang, mau 100 mau 100 saya tunjukin. Pendidik sukses, jungkir balik susah kita. Ya, maka banggalah kalau Anda guru sekolah minggu, banggalah karena orang tua. Jadi kan dirimu pendidik yang sukses. Ini perkelahianmu, ini pertandinganmu, kan itu cara. Ya, nah jadi begitu Alkitab memberikan satu prinsip perintah yang sangat luar biasa, bagaimana kita mesti mengajarkan berulang kali, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun. Ingat tadi ya, dengan oleh alasan apapun, tidak boleh orang tua mengabaikan melepaskan tugas pendidikan. Nggak hebat kamu bisa kasih anakmu ke sekolah mahal, lalu bilang udah, saya kan udah bayar. Saya kalau urusan orang tua itu saya mati-mati. Saya pernah kamu pikir anakmu itu apa komoditi, sehingga kamu kasih pricing. Saya tidak bayar sekian juta, ini mana saya pikir. Berarti anak lu komoditi kok. Karena saya juga sering diajak seminar di guru-guru di sekolah SPH, orang tua kumpul. Itu kan orang-orang tua yang kumpul main cuma bayar sekolah mahal. Saya selalu bilang, kalau kalian pikir bayar mahal, lalu harap anakmu pintar, kamu punya anak paling pintar. Ya, banyak orang yang kaget dengar saya karena baru tahu bahasa begitu. Ya, tapi yang lama-lama ngerti juga udah memang porsinya begitu lah ya. Yang kedua, saudara, apa kata Alkitab tentang tujuan pendidikan? Saya tercengang-cengang kalau bahasa Alkitab. Ya, saya bilang kan saya dulu ikut kelas ya, kelas psikologi terus ada psikologi pendidikan, psikologi saya ngikut ya. Seporsi kita batas ada 2-3 mata pelajaran untuk psikologi. Lalu saya karena saya banyak bicara juga di guru-guru, apalagi belakangan kata-kata udah di sekolah begitu ya. Nah sekolah ini selalu jadi model. Ya, jadi saya presentasi di beberapa gereja dan bagaimana mereka bisa membuka sekolah dan kita siap untuk jadi pemimpin. Ya, doakan sesudah Kalimantan kita mau di Papua. 1-2 kali saya pergi ke Papua belum pernah dapat tempat yang bermanfaat. Ya, dalam tahun ini saya akan berangkat lagi ke Papua. Dan ada satu orang misionaris sana dan kita akan diskusi. Ya saya tidak tahu apakah Tuhan akan mau di sana. Tapi betapa pentingnya pendidikan. Oke, jadi tolong kalian yang muda-muda semua yang tua saat ini kondisi jantung saya ini juga. Karena saya ganti ke tahun 2000. Tak boleh terus. Ya, jadi begitu terhormatnya. Kalau mati karena capek melayani, sangat tidak terhormat kalau mati kelamaan main internet. Ya, yang sudah kita nanti. Malaikat bilang, Alkitab, kau bawa ini, kau lupa tunjukkan pengetahuan ya. Yang kedua, apa kata Alkitab tadi tujuan pendidikan? Menarik itu, supaya orang menjadi pandai. Itu banget gitu, menjadi pandai. Tapi tidak cukup, supaya dia tahu apa itu kebenaran. Itu salah satu. Ya, supaya dia berkeadilan. Keren amat. Jadi bullying apa segala macam itu tidak ada itu kalau Kristen. Kalau gurunya berhasil mengajar, nyolong itu kagak ada tuh. Kalau gurunya benar, pasti anak itu benar gitu ya. Jujur, wih mentalnya keren. Ya, kemudian menjadi bijak. Anak-anak yang pandai banyak, yang bijak susah. Orang pintar banyak di kolom ini, tapi orang bijak sulit menemukan. Orang bijak selalu diberi hikmat oleh Tuhan, sehingga dia bisa menyelesaikan yang orang lain udah angkat tangan. Tapi ada aja ide. Sekarang kalau ingat hikmat yang diberi Tuhan pada Salomo, sampai bisa menentukan mana ibu kandung dari anak yang diperebutkan. Ingat guys ya? Padahal nggak ada teori DNA-nya ya. Di Indonesia cipla dulu itu namanya ya. Anaknya ketuker. Itu pun bingung. Untung hakimnya bukan Pak Manau. Kalau waktu itu putusan bingung Pak Hakimnya Pak Manau, saya juga bingung nanti ya. Orang Kristen hukumnya sudah bisa memahami. Ya, itu jadi menarik. Sehingga orang-orang Kristen menjadi ekstra. Jadi pandai, pintar, adil, jujur, bijak itu biblical. Tugas Anda menghabiskan pada anak-anak. Dengan ya, apakah itu sekolah minggu, apakah itu orang tua. Kaitkan pendidikan dengan tanggung jawab teologis yang berkonsekuensi dosa. Please, kaitkan pendidikan dengan tanggung jawab teologis yang berkonsekuensi dosa. Ya. Saya sedikit
bisa lihat sendiri kan. Nah, ini hanya sekilas. Saudara kalau ini loh. Oke. Ya, kalau saudara melihat di dalam perjalanan pemikiran dunia ini secara sekilas ya, bagaimana perubahan dari pramodern, modern, kosmo. Ya, modern itu di era, kemudian kalau psikologi kita begitu dasarnya, atas 11 itu era Skolos. Skolos itu sudah mulai, jadi kita anggap saja 11 sampai ke 19. Lalu 20 itu sudah menjadi era yang disebut postmodernisme. Ya, lalu ke belakang itu kita sebut pramodern, modern, kosmo. Tapi kalau kita lihat pergerakan itu dengan mudah ya, bisa saya kasih contoh. Kita dari negara apa dulu hidupnya itu sebelum dunia itu agraris bertani, mau dimanapun, mau di Amerika mau di mana. Lama-lama modernnya sudah industrialis, oke? Begitu dia ke kosmo sudah informatif. Di tempat kalian nggak ada nggak apa-apa. Karena ini saya cuma mau sekilas ngomong, nanti saya akan masuk langsung ke kecil lagi Amerika. Sehingga kita bisa melihat pergerakan perubahan zaman. Kalau Anda tidak tahu bagaimana mengajar anak, saya kagak kebayang. Mau tahu saja kita belum tentu lulus kok. Jadi setang apa anak kita ini? Ini problem yang penting nih. Jadi jangan marahin. Kenapa gini? Anak sekarang tak kayak anak dulu. Ya memang enggak. Ya anakku sama aku jelas beda. Aku bilang orang miskin, anakku tidak. Tahu anakku ya? Rezekinya lebih bagus dari aku. Aku anak orang miskin, anakku tidak. Aku nggak pernah naik mobil bapakku karena nggak ada mobil bapakku. Anakku naik mobil karena bapaknya punya mobil. Saya nggak tahu siapa bapak. Bapakku tidak pernah, mamaku tidak pernah kirim aku les. Karena itu bagi kami dulu bahasa nangka itu mahal. Les Inggris pun tidak sanggup. Apalagi les musik. Tapi anakku beruntung. Dia les musik, dia les bahasa. Sekarang ini kayak siapa lagi mau ngambil bahasa Jerman. Kata dia mau ngambil S2. Saya kan juga bahasa Jerman karena di SDM itu mesti masuk ke sana. Habis dari bahasa Jerman selesai jam 2, 9 sampai 8, 9 sampai 2, lalu jam 2 jam 3 ada klarinet. Lalu balik kemari latihan. Sampai saya bilang, tidak ya, kalian sibuk banget. Tapi ya keren lah, ya masing-masing dan enjoy. Lalu dia selesai, dia belajar, dia lalu latihan musik di sini kan. Lalu pelayanan begitu ya. Kalau itu memang masih puas, ya. Jadi diambil dokternya. Nah masing-masing mereka bergumul, ya. Jadi bagaimana kemudian era saya dan era anak saya itu beda, ya kan? Jadi saya nggak bisa perlakukan dia seperti saya diperlakukan orang tua saya itu. Dan saya harus belajar usulnya setengah mati ya. Karena yang kuarisi adalah pendidikan orang tuaku. Yang mesti kuariskan kepada anakku adalah sesuai zaman dia. Sementara aku hidup di zaman bawah sana, kan belakang ke belakang itu. Di kampung pulau lagi di Jakarta. Ini sudah ada di Jakarta, jadi lain lagi semuanya. Sehingga ada perkelahian sedikit. Dan saudara bisa melihat bagaimana orang primordialis, jadi strata plus, chat group gitu ya. Gotong royong, individualis, asosial. Dari alam kita tinggal bergaul dengan alam, jadi publik, online dan seterusnya. Lalu bagaimana kemudian jika Tuhan berkehendak itu orang pramodern itu. Kalau modern is my plan, it's about me gitu ya. Kalau apa kosmo, what you want you can. Itu bisa ada dalam seluruh bagian di marketing kayak mau di mana kayak itu terasa sekali. Kalau saudara masuk ke mall-mall lagi mau dibangun gitu ya, dinding-dindingnya, about you. Karena semua akan diberikan pada Anda. Makan pun sekarang berubah. Ya, dulu nasi putih cuma 1.000 perak yang kita makan udah kenyang. Sekarang 100.000 belum kenyang. Karena yang kita bayar yang melayani kita. Saya pernah diajak teman main kain gitu ya. Terus saya pikir-pikir melihat buat aku ampun gila. Berarti kira-kira 2,5 sampai 3,5 juta per orang gitu ya. Lalu saya pikir-pikir apa yang aku makan tadi? Sejujur-jujurnya 2,5 juta itu kalau makan di Lapo 30 lebih. Lapo kalau belum kaya atau makan di restoran Manado bisa setahun kali. Dia siap makan di situ, makan di situ. 2,5 juta, 3,5 juta ya. Di situ 75.000 nunggu tawa. Hanya setengah mati. Pulang aku dari Painan ini masih belum kenyang. Karena aku tuh siapa? Nah, jadi kalau kita bilang ada perubahan yang radikal sekali, lalu saya lihat apa sebetulnya yang dimakan? Bukan makannya, perlakuan terhadap saya makan. Masuk welcome party, kita masuk di kamar, satu orang tungguin terus gitu.
Memang khusus untuk kita, kita ngomong apa dia balik lagi ngantar. Pas pulang lagi saya lihat, memang akhirnya orang ketiknya juga nggak mau 5.000 ya. Saya lihat teman saya ketik 200.000. Saya bilang, kamu nggak datang, masa harus dibutuh udah 2 kali makan lagi. Baru tiket. Bisa ngerti maksud saya? Perubahan diri kita luar biasa. Kalau anakmu bergaul, kalau kita orang miskin, anak kita bergaul sama orang-orang yang kaya raya misalnya, ya, tiap hari dia begitu. Mana mau dia ngakuin kita bapaknya? Kita aja jalan punya gengsi. Real. Anda tidak pengen, tapi Anda tidak bisa menolak. Ini fakta itu. Karena itu jadi pendidik, jangan cengeng. Jangan mengharap anak itu nurut sama kamu. Anak itu nggak nurut sama dia semua. Artinya mereka punya mau sendiri. Mereka bertolak. Dan saya harus ngerti itu. Yang jadi problem justru aku. Karena aku pendeta kan. Bunyi ayatnya kan ada. Sangkal dirimu. Kan gitu kan. Itu yang mesti pelakoni ya. Gimana menyangkal diri ini untuk memahami anak-anak ini. Berat. No ini. Karena itu saya harap yang hari-hari ini betul-betul punya spirit yang kuat. Untuk mau bagaimana menjadi Alkitab yang tahu. Kemudian kalau kita melihat di dalam teologi saudara itu dengan sangat-sangat sederhana ya. Di posmu itu kita sudah totally human centered. Dari God centered, human centered, totally human centered. Kalau di modern masih separuh-paruh. Masuk akal, aku percaya. Kalau di posmu sekarang, aku suka, itu benar. Aku percaya apa yang aku sukai. Allah. Makanya kalau khotbah teologi sukses, langsung dibaca penuh. Coba teologi salib, langsung sepi. Itulah konsekuensi. Saya sebagai pendeta sadar betul. Cuma panggilanku bukan memanggil. Perhatikan, panggilanku bukan memanggil bagaimana umat kumpul supaya saya jadi pendeta yang punya jemaat banyak. Bukan mengajar kebenaran dan aku tahu dalam Tuhan. Kita berapa kali ya dia seminar ada bulan ada bikin seminar awal-awal. Beberapa orang bilang saya sedih dalam pekerjaan. Yang harus kamu mengerti, kamu nggak ngerti. Saya nggak ngerti lagi bagaimana kamu didik anak. Bisa nangkap maksud saya ya? Bagaimana kamu menolong dunia ini? Omong kosong tidak bisa tolong dunia. Lah, kita nolong keluarga aja nggak mampu. Mengenali dunianya kita gagal. Perhubungan kita bagaimana? Tapi saya jujur, makin saya dalami, makin saya ngerti. Saya pun shock lah. Hanya mengerti laku artinya. Yesus bilang, aku mengutus kamu seperti domba terkena serigala. Pendidikan ini belantaran ini. Satu pihak Anda ajar anak kita, lalu kemudian dia bikin skandal. Itu kan anak kita ya. Kalau kamu masa bodoh kan, bodoh amat itu kan memang muridku belajar, tapi aku nggak mau tahu. Tapi kalau kita punya beban jiwa, nangis. Saya marah banyak anak-anak yang keluar. Tapi kalau kita sendiri, saya stres sendiri. Kenapa jadi gini? Minat baik, tindakan baik, belum tentu jadi baik. Bisa berbalik lagi. Orang salah. Ya. Nah karena itulah saudaraku, paling tidak pada anakmu buah hatimu. Kalau mau di sekolah minggu yang taruh di depanmu, bertanggung jawablah. Ya, lakukanlah dengan benar. Sehingga bagaimana pergerakan-pergerakan itu? Nah, kita melompat sedikit kepada dunia kita, ya. Kalau semangat agama tadi sulit, semangat agama poin 3 ya, aku dan Tuhan berubah menjadi aku dan sesamaku. Karena sudah sebelum itu muncul. Tapi kemudian terakhir aku dan aku ini disebut asosial. Kenapa? Karena di dalam dunia kita itu berubah dari Nusantara, ini dunia kita Nusantara Indonesia ya, berubah menjadi dirgantara tuh, naik pesawat, jalan terus. Tapi sekarang apa? Mayantara. Saudara ke Amerika nggak perlu pergi lagi, main chatting-chatting, bisa ngobrol sama orang Amerika saat yang bersamaan. Ya, kita bisa melihat muka dia, dia bisa melihat muka dia. Jadi ya, jadi anak-anak nggak perlu keluar rumah. Mau belajar pun sekarang banyak sekolah-sekolah. Ya, sekarang bisa kita telepon, program dikirim, ya online automatically begitu ya. Les bahasa Inggris, kita cek. Yes, how are you? Nah, dia tanya aja ngomong-ngomong. Lama-lama bisa pikir-pikir kurang ajar. Aku disuruh ngomong mesin. Aku bayar sama yang bikin itu. Buset dah. Kita ngomong sama mesin. Ditanya apa kita jawab. Tanya apa kita jawab. Sama mesin. Ya, jalan lagi terus, jalan lagi terus. Kita juga di program. Tapi kita ngomong. Jadi saya kalau ketemu guru mau belajar. Mau jadi apa manusia? Ke gereja pun bentar lagi kan nggak perlu ke gereja.
tinggal kalian buka TV kan. TV aja kan apa? Apalagi buka Google lagi. Berpindah-pindah lah kalian. Pendeta 1000 di situ terserah mau kalian dengar siapa. Hari ini kalau mendengar YouTube-nya kita, bola balik 1 hari dari pagi ke sore kalau mendengar khotbah saya ada di situ. Ada 100 khotbah, ada berapa? 600 kalau yang CD-nya. Yang di CD itu ada 300. Masuk di situ. Kalau dengar 300 kali 30 menit kan? Mati berdiri kok belum bisa ngomong. Karena orang bisa lari loh dari komunitas. Maka ya berapa pentingnya semuanya ini membawa kita kepada pemahaman-pemahaman dalam dunia. Dan sampai kita mulai bergeser, kita perkecil sekarang. Kita zoom yang lebih fokus begini. Saya coba mau mengambil perjalanan Amerika. Kenapa Amerika bukan Amerika? Amerika datanya cukup akurat. Kalau Indonesia perlu dengan keajaibannya, terlalu sulit kita bikin data Indonesia. Riset pun kita bilang nanti anak-anak sudah mulai pornografi, seks bebas, dipanggil pemerintah gitu. Kau udah boleh begitu, kita jadi marahin kita. Padahal itu hasil dia. Ini ngeri ya, kita hidup di dunia yang tidak mudah. Nah, oleh karena itu pada waktu saudara melihat di 1950-an, ketika orang masih sangat hidup spiritual, ini ingat ya, 50 ini masuk era sesudah perang dunia. Jadi realita dunia kita ini berpengaruh terhadap situasi kita dan bagaimana pergumulan hidup kita. Tetapi ingat, saya selalu pendeta. Jadi saya bukan murni memahami dunia akan menentukan. No, Tuhan membuat kita kuasailah bumi, taklukkanlah bumi. Jadi panggilan pendeta memang agak sedikit lain jadinya. Tidak ada alasan kita untuk menyerah, tapi menjadi dominan, bahkan lebih dari pemenang kata kita. Nah, 1950 Bruce mewarnai Amerika, ya. Tapi muncul di situ mulai geng-geng dulu ya. Terus fatalisme itu mewarnai. Nah, itu begitu kompetitif. Karena ini habis perang dunia kedua, ya. 3945 selesai perang dunia, efek lah itu karena Amerika kan kemana-mana pergi. Dan terakhir membom Hiroshima dan Nagasaki. Ini orang antara Nagasaki sama Nagasari beda-beda dikit. Nagasari itu dimakan, Nagasaki ya. Tapi itu sebab saya bilang Amerika hanya bisa bom Nagasaki. Tidak ada hebatnya. Orang Indonesia makan Nagasaki. Tahu Nagasaki itu bisa gitu ya. Nah kemudian seorang Tuhan bergerak dari situ. Ya musik itu ada soul rock, dance, populer ya. Jadi anak-anak sekolah udah mulai juga gitu. Oh ini weekend party dan segala macam. Itu di 6 bulan di Amerika loh. Ya saya baru lahir di situ. Di sana udah kedengeran begitu ya. Nah tapi kelompok-kelompok mulai muncul hippies, rockers gitu kan. Nah di sisi lainnya orang tua itu disebut yuppie. Yuppie itu adalah orang-orang yang workaholic. Jadi dua-dua kerja, suami istri kerja berkelahi, bertanding begitu. Sehingga lomba. Akibatnya apa? Ya jelas broken home. Silakan Anda pilih. Suami istri mau kerja dua-dua, kurang duit. Silakan. Tapi kalau broken home jangan ribut. Jangan konseling ya. Percuma apa konseling. Karena kalau kita bilang satu mesti mau berhenti, mau nggak berhenti? Kalau nggak, jangan konseling. Saya pikir banyak orang konseling mencari pembenaran. Padahal mestinya konseling kamu dibenarkan. Jadi jangan cari pembenaran. Gini, oh iya kita ngerti. Kamu semua berubah. Maka banyak kali orang konseling ya, ganti konselor deh. Kenapa kok ganti? Kurang cocok. Kenapa kurang cocok? Nggak seperti yang saya mau. Loh, ini kamu konseling apa mau? Mau konseling konselor? Ini setengah mati. Orang nggak mati. Kamu yang mesti belajar. Ya. Maka kita bisa melihat UP ini menjadikan broken home di dalam rumah. Dan di 1970 itu yang mulai kita kenal disco, punk rock. Tapi ini kalau bilang 60-70 nggak persis tahunnya ya. Di era-era itu mulai bergerak, ini populer-populernya saja udahannya. Tetapi di situ legalitas terhadap homoseks sudah buat tahun 70. Baru nanti tahun 90 ada seorang dokter dari ahli kandungan. Lalu dia mengadakan penelitian DNA. Menurut dia homo itu lahir DNA-nya ada homo. Tapi apa yang hasil riset dia belum dipublish secara resmi. Jadi dia masuk ke dari kedokteran dulu kan, di riset lagi lab sana lagi ini. Belum pernah resmi keluar bahwa yes begitu. Ya, tapi itu sudah dipakai untuk legalitas homo. Nah, kalau kita ngerti isu ini keteteran lagi. Kemarin saya baru nonton TV. Aduh, pendeta ngomong pas homoseksual lagi. Itu dosa, itu tidak boleh. Betul-betul sangat apa ya?
Bagi saya sih orang homo dengar itu udah ngamuk semua. Saya pendeta pun dengar salah penjelasan begitu, polis ngeri amat. Tidak mau memahami situasinya, latar belakangnya apa dan seterusnya. Ini yang agak repot. Maka gereja punya PR terlalu banyak. Kalau mau bicara sesuatu kuasai, kalau enggak jangan bicara. Ya, jadi kita bisa melihat. Nah, 80, bagaimana elektrik musik, big band mulai berkembang lagi. Ya, tapi gaya hidup merokok, alkohol, drug itu udah mulai muncul lagi. Tapi jangan lupa ya, zaman Al Capone dulu film di Amerika ya udah merokok, udah drug. Tapi waktu itu masih drug itu belum legal, sehingga polisi menggerebek kan, tangkap sana, tangkap sini. Ini udah legal, udah di mana-mana kamu bisa dapat gitu loh, udah kaya gitu. Maka kalau kita bilang anak-anak di Amerika siang-siang dia nggak mau minum Coca-Cola, apa? Minum bir. Ayo jalan lagi. Kita pikir dia minum Coca-Cola. Kita minum Coca-Cola, belum selesai kita Coca-Cola kan pasti 2 jam supaya kelihatan botolnya pegang terus ya. Gila kita bilang. Nah di situ perkembangannya free sex ya. Juga sama dengan terus ini mulai. Tapi jangan lagi-lagi saya bilang sebelumnya udah ada. Terus dia bergerak makin tajam begitu ya. Sehingga saudara menjadi gaya hidup. Sebelum nikah kita teman-teman dulu cocok apa enggak? Kalau cocok kita nikah, kalau enggak jangan. Jadi kita lucu nanti. Ronaldo akhirnya menikahi pacarnya. Anak mereka yang berumur 5 tahun sangat senang tampaknya. Udah bingung. Ini mau nikah kok anaknya umur 5 tahun? Udah 5 tahun bareng-bareng. Ya, mereka sama ngeliatan kalau di Indonesia kumpul. Jadi saya pengen tidur sama-sama satu rumah tapi bukan suami istri. Ada apa? Ya. Semoga kalian tidak berminat jadi cukup. 90 ini menjadi ledakan yang sangat luar biasa. Di 80 ke sekian, komputer sudah mulai makin canggih. Komputer itu 1940-an, tapi kabelnya sampai gede-gede begini. Jadi untuk mengatur kapal lautnya, marinirnya Amerika untuk melepaskan apa namanya rudalnya itu, wah ruang roketnya segini. Kabelnya juga panjang. Sekarang aku punya touchscreen. Gila. Mau jatuhkan nuklir tinggal presiden. Masukkan 1, Menteri Pertahanan 1. Lepas dulu. Luar biasa. Kalau di Indonesia nggak perlu presiden, nggak perlu Kapolri, sudah terjadi penyerangan. Sayang saya bilangnya. Mestinya Malaysia digituin kan seru dikit ya. Kan sesama bangsa. Tapi ya itu kita ya. Kita sedikit ejek-ejek bangsa kita ini supaya kita mengejek diri kita. Habis itu kita bangun, kita perbaiki. Oke, maka kita melihat pergerakan alkohol, drugs, dan melakukan free sex itu teman dekat. Jadi maaf ya, gaya hidup you bermusik akan mempengaruhi gaya hidup you, akan mempengaruhi hari-hari. Anak kita di mana? Maka anak-anak kalau diizinkan ngedugem sejak SMA, sulit mengharapkan dia serius berwani. Maafkan saya. Mungkin dia tidak serta-merta jadi anak nakal, tapi urusan rohani sok dari serius sulit, boring. Karena di dugem itu nggak beraturan. Mau nyanyi, mau teriak, mau jalan kan boleh semua kan? Begitu Alkitab dengan aksi mampu. Mari kita merekam duduk kayak misalnya malaikat lewat. Buyung. Terlalu lama, protes. Jemaat 2 saja pun sudah begitu. Akhirnya dengar Alkitab, dengar firman itu bukan soal Tuhan ngomong apa sama saya. Saya sudah cukup dengar apa belum? Kalau udah stop. All about me, all about me. It's not about God. Di sinilah pendidikan itu harus berdiri. Itu sebab saya bilang, kalau pendidikan tidak berwarna, sangat menakutkan. Dan Amerika merealisasikan ketika membuang agama dari pendidikan. Tapi kenapa agama dibuang? Karena Kristen juga gagal. Karena mulai ledakan ini 1950, ketika mulai bergerak orang terus, munculnya majalah Playboy di tahun ini, gagalnya gereja pendidik. Karena gereja selalu jadi model yang serba tanggung. Berita itu dalam jangan gini, jangan gitu. Tapi dia itu nggak karu-karuan gitu. Mungkin dia tidak berzina, dia tidak pergi ke network, tapi membenci orang juga, tidak toleran, orang kesel. Jangan gini, jangan gitu. Tapi penuh juga skandal. Hanya muncullah majalah Playboy. Ini kami, itu majalah Playboy.
yang ditunjukkan dengan kebebasan, ya. Jadi bebas bahan lapis. Dia nggak perlu baju. Mereka nggak ranjang. Gilanya, Puritan rontok di Amerika sekarang ini ya, Playboy apa? Berkibar ke seluruh dunia. Nah, kalau saya itu saya buat satu beban. Kan mesti Alkitab. Kenapa? Banyak orang salah mengerti Alkitab. Bukan karena Alkitabnya kurang, karena lihat ini. Kristen itu mana benar Alkitabnya? Lihat Kristen. Mereka belum berkenalan dengan Alkitab. Begitulah anak-anak seringkali anak-anak Kristen juga gagal. Karena lihat perilaku papa mama yang menurut dia salah. Gak ada model yang bisa jadi. Kamu mereka tidak jadi seperti apa yang mesti. Nah kemudian teruslah verifikasi. Kita memasuki area yang disebut di 90-an itu ya sebagai apa muncul subculture musik, Jamaika ini keluar lagi teman. Ya, mix musiknya seperti itu ya. Nanti mix musik itu tahun 2000-an yang kita bilang musik tripping itu juga orang tripping di pantai apa. Ini orang model semua. Perkembangan musik itu pengaruh. Jadi jangan sembarang. Tapi jangan bilang juga musik itu apa ada setannya. No. Setan bisa pakai apa? Bukan cuma musik. Istri kita pun bisa dipakai setan ya. Itu kasus si Ayub kan? Loh, jangan lupa kan? Kasus si Ayub kan? Istrinya meninggalkan Ayub. Ngapain kau gitu kan? Setan juga bisa pakai anaknya siapa? Si Lot memperkosa bapaknya. Itu catatan di Alkitab, pemerkosaan pertama dilakukan oleh perempuan. Selebihnya hanya balas dendam. Ngeri ya? Kenapa bisa begitu? Karena laki-laki sudah tidak jadi pemimpin. Ya, selalu berarti. Maka kita melihat yang disebut WW, World Wide Web, ya. Lalu internet cafe muncul apa segala macam, komunitas kita sudah masuk ke Mayantara, grup chat apa semua, orang bisa chattingan. Satu the true story, anak Jerman, anak Indonesia tinggal di Jerman, pacaran sama anak Amerika udah, lalu chat 3-4 bulan, lalu mereka ketemu seminggu, 3 bulan lagi udah mau married. Sampai saya kira ini gue pikir di kampung. Kalau di kampung orang tua ketemuinnya, dijodohin kawin. Lalu orang dijodohin sama komputer kawin, dijodohin sama bapak lu kagak mau. Masa cek. Tapi udah 3 bulan hubungan pak. Lalu terus sering ketemu. Jadi dia terbang, cek terus. Jadi dia datang seminggu untuk konsolidasi saja. Memastikan yang jadi deh. Kalau original apa enggak ya kira-kira itu lah. Size-nya semua diukurin langsung untuk bodinya bener apa enggak, nipu enggak, manipulasi. Oh bener. Lalu putuskan 3 bulan lagi nih. Seminggu kenal. Lalu ada yang anak-anak tanya saya, bagaimana? Kalian mau jawaban jujur atau jawaban basa-basi? Jawaban jujur. Saya nggak yakin panjang. Tinggal tunggu aja kapan dia nangis. Kalimat saya, oh gitu pak. Kita anak-anak bertahun-tahun tuh anak kita yang lahir dari kecil sampai gede selalu aja dari laki bini. Emang kita pernah ribut? Cuma satu kemungkinan kalau kau tidak mau ribut, pisah rumah. Selama satu rumah pasti ada saja. Saya pendeta, istri saya di belakang. Tapi ribut, sering. Jadi lebih sering ributnya. Jangan salah paham, kau sering mesranya. Halo sayang. Oke, tahun 2000 ya. Maka orang jadi individualis, asosial, drugs menggila. Karena penghiburan orang obat. Jalan pintas obat. Udah tergantung jenis apa. Yuk yang mau ini enggak, yang mau ini enggak, itu jenis chemical ini dicari ini untuk ini dan terus. Ya ternyata orang-orang karena kerja mau kuat, ada apa alat tersebut tertentu yang membuat kita punya energi ekstra. Pakailah. Hanya kebergantungan itu jadi gaya hidup yang mungkin. Dan ini terjadi. Ya, sehingga generasi dari 2000 itu disebut sebagai Y generation. Jadi bedanya X. Nah, lost generation itu, X generation itu, the lost generation ada 2 aspek lost. Dalam war itu artinya orang-orang yang kalah di perang itu banyak yang mati kan. Tapi lost dalam the second meaningnya adalah bagaimana anak-anak itu kehilangan arah hidup.
Ini. Ya, nanti kita mau, saya akan tunjukkan Indonesia yang menjadi menakutkan. Nah, Alkitab mengatakan dunia kita memang begitu. Dunia yang kita mayantara sekarang ini, apa dikatakan 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5? Manusia itu cinta diri, individualis. Betul banget. Betul banget. Bagaimana sih Paulus 2000 tahun lalu bisa ngomong itu? 2000 tahun lalu. Gila ya kata dia. 2000 tahun itu. Bagaimana dia bisa ngomong? Saya kagum sama itu. Exactly pas. Kita jadi hamba uang, bukan hamba Tuhan. Materialistis. Saya suka waktu Yesus bilang, kau tidak mungkin mengabdi kepada Tuhan. Pilih kepada siapa kau mengabdi, Tuhan atau Mammon. Uang bukan segala-galanya. Kalau kau pikir dengan banyak uang kau jadi Tuhan, bodoh sekali. Sebetulnya kau sudah jadi muda hanya untuk cari uang. Karena kau tidak pernah lagi nikmati hidup, memiliki hidup. Apapun yang mau kau lakukan, urusannya pasti hitungan. Rugi atau untung. Berkawan pun begitu. Ngeri. Karena sombong. Oleh karena itu ya, di dalam dunia seperti begini, ini anak-anak kita nanti ngerekam. Orang materialistis, hedonistis, memuaskan hawa nafsu. Ya. Itu di saudara lihat ya, dari rumah itu tadi kalau Anda gagal didik, apa yang diajarkan ibu kita tadi masuk kemana? Dunia ini di luar begini. Ya tinggal rusak aja dia. Nanti kalau rusak jangan ribut tiga tem. Anda yang gagal. Nah, kita mesti serius menghadapi. Orang mau menang sendiri dikatakan egois, pemberontak, anarkis. Semua pragmatis berpikir. Dapat sudah selesai, urusan belakangan. Ya. Kemudian orang menjadi beragama, beribadah, tapi mengkhianati kekuatan religiositas. Gereja sekarang jadi pusat entertainment. Yang tidak suka gereja jadi ateis. Ada yang nggak mau ateis, tapi juga nggak suka gereja, dia tinggal. Dia bilang percaya Tuhan, tapi Tuhan itu bukan konsep. Saya harus hari ini saya boleh ke gereja, besok boleh ke masjid, besok ke vihara. Jadi kalau kita ke Bangkok atau ke vihara apapun pergi lihat ada orang bule ikut duduknya bayang gitu ya. Jangan buru-buru pikir dia Buddhis, belum tentu. Tanya juga, kenapa itu dia Buddhis? Bukan. Kenapa itu? Kamu serius sama dia gitu ya. Orang bule itu kalau sembahyang betul-betul mereka semua. Kalau orang Kristen, setan pun bingung. Lagi berbakti aja ribut. Itu orang Kristen. Kadang-kadang bertuhan pun tidak bilang. Ya bisa enak pun. No respect. Saya kagum orang Islam. Secara itu ada. Jangan bilang, oh ada gini. Kalau aku bilang orang Islam ada yang brengsek, teroris, jangan kau pikir Kristen tidak. Sama gajiannya ya, cuma beda lokasi aja. Nah jadi kalau kita melihat dunia kita yang sangat menakutkan ini, maka mau kemana kita pergi, saudara-saudara kekasih? Di sinilah anak-anak kita berada. Sehingga antara orang tua dan anak terjadi gap yang sangat besar. Antara Alkitab dan dunia terjadi gap yang sangat besar. Ini yang sangat sulit. Ya, ada perputaran waktu yang sangat cepat, waktu itu begitu ya. Kadang-kadang waktunya tetap 1 kali 24 jam kan. Tapi karena macet, karena mesti kegiatan ini, kegiatan itu, rasanya semakin pendek. Saya setuju tadi yang dikatakan. Bagaimana menyiasati? Kalau di rumah kita masa Sabtu malam, ini malam kan dia. Minggu siang, minggu malam itu makan di luar kan. Cuma berasa kosnya jadi berat. Tapi buat saya lebih bagus uang saya habis, yang saya dapat itu untuk hubungan. Itu pun belum tentu anak-anak bisa lengkap. Karena yang satu udah mulai acara ini, yang satu acara itu. Sedapat mungkin kita dapat. Belajar, investasi, mahal, ya apa-apa lah. Emang uang bisa bikin kamu jaya. Perbudaklah uangmu, maka bahagialah itu. Bertuanlah uangmu setelah kalian. Silakan Anda. Maka pakai uang jadi alat untuk bersama, untuk pergi, nolong orang. Jangan pakai dia jadi Tuhan, berkelahi, berebut demi uang. Anda salah. Jangan munafik. Hidup memang perlu uang. Siapa bilang? Tapi kita bukan budaknya uang. Nah ini perlu kedewasaan meletakkan diri. Gap waktunya sangat cepat. Maka kita mesti memikirkan multi time. Sambil diri kebaktian. Saya nggak mau cuma saya kenal dengan saudara, kita berinteraksi. Ada kesempatan ibu bilang ngomong, kita bikin sambil ayo semua kerjakan.
Sengaja ketemu juga jungkir balik, kali susah ngatur waktu. Gimana manfaatin waktu? Gimana kalian berinteraksi satu dengan yang lain? Gimana membangun komunitas? Besok-besok kalau kita ngobrol-ngobrol lagi, ganti-gantian ide dong, kelas kamu sekolah minggu gimana? Wah, ini sekolah minggu KPP sama GKI ketemu, GRI ketemu, bisa tukar-menukar informasi. Anda jadi kaya. Kalau bisa minat tanya, gimana katanya kemarin? Lupa Pak? Ya enak. Semoga Tuhan melupakanmu ya. Gampang sekali. Tempat kita perubahan yang hebat. Kenapa tempat perubahan yang hebat? Ingat, sini dan Amerika, Indonesia dan Amerika. Dengan internet kita chat, kita ngomong, kita Skype, kita pakai 3G, kita bisa melihat muka orang yang ngomong di Amerika nggak? Kita telekonferensi bisa ya? Mau berapa orang juga bisa. Ayo, sekarang tempat itu problem. Enggak lagi, dulu itu problem. Dari Shantar dulu kalau kemari, naik kapal laut, kalau nggak berhenti di tengah. Karena pernah aku naik kapal mas, ngomong di tengah laut deh. Perbaikan dulu 6 jam, baru jalan lagi. Ya. Jadi kalau kita lihat perubahan tempat, dari jalan darat, kemudian laut, kapal terbang, internet, di waktu yang bersama. Sehingga ya ide-ide imajinatif seperti Star Trek ya, memindahkan panas badan, maybe sesuatu mungkin bisa terjadi. Saya korban di sini. Pergi lagi ke tempat lain. Kayak si Bibi Usia. Tapi ini diilmukan. Maybe. Tapi saya nggak tahu Tuhan izinkan apa enggak. Karena manusia apa? Seperti Tuhan. Itulah bahayanya. Tuhan menjadikan manusia seperti dirinya. Maka Mazmur 8 mengapa engkau menciptakan kami seperti engkau, tapi seperti tidak sama dengan Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Keunggulan manusia hebat, maka sangat berbeda jadi Allah. Dan sekarang manusia adalah Allah pada dirinya. What you want, you can. Kita kembali ke Taman Eden. Kita mengkudeta surga. Kita mengkudeta Allah. Ini berasa sangat filosofis. Tapi memang itu yang terus terjadi. Tanpa kita sadari, kita pikir ini gaya hidup. Kita pikir kalau orang juga begitu, kita dulu. Itu sebab di gereja tidak jadi penting siapa yang khotbah, tidak jadi penting apa suasananya. Penting saya enjoy apa. Kalau nggak enjoy, saya tinggal. Biarpun benar, saya nggak mau. Kalau lama, kalau ini, kalau jadi yang penting saya. Ngeri ya, karena AM kok. Ya. Kemudian dari 5 kita kehilangan arah sudah. Homo dosa apa enggak? Halo? Kita yang bilang itu dosa. Coba kita ngomong itu di Amerika. Khotbah di Australia atau di Kanada. Selesai khotbah, di-show kita sama orang homo. Selesai lah. Karena penghinaan. Terjadi tahun 2000 di Belanda. Seorang pria dengan lantang berteriak di tempat sholat mereka. Apa itu dosa? Ada yang suruh. Sampai ke Prime Minister kasusnya besar. Lalu pertemuan tokoh-tokoh agama, termasuk ketua gereja, Dewan Gereja Belanda. Lalu Prime Minister kasih tahu, sorry Pak Haji, ini Belanda, kita toleran, jadi nggak boleh ngomong gitu. Kepala gereja juga bilang, iya Pak Haji, mesti ngerti, ini Belanda ini nggak bisa. Dia bilang ngomong itu dosa. Yang ngomong begitu siapa? Pendeta. Yang diomongin apa? Haji. Kira-kira masuk surga siapa? Haji apa pendeta? Bisa true. Maka saya pendeta, saya nggak bangga jadi pendeta. Saya hanya mau bangga jadi orang pendeta. Jadi pendeta apa susah? Tidak habis kok jadi pendeta. Maka itu hidup. Saya bukan pendeta yang baik. Saya tidak rasa saya pendeta baik. Maka saya lagi belajar terus. Makin saya ngerti, saya rasa saya kurang. Tapi tolong jangan salah paham. Saya memang bukan pendeta yang baik. Bisa berbanding tahu. Ya. Ya. Gaya hidup kita adalah penguasaan diri kita ya. All about myself. Anak juga gitu loh. Mama ngerti sih. Apa kita jadi bingung ya? Ini memang kita kagak ngerti. Anak kita pintar atau kita bego atau dia yang bego, kita kepintaran. Satu pihak kalau kita dominan, kita paksa dia nggak terima. Kalau dia ngomong masih enak, kalau dia memang pusing juga. Lalu di luar dia ngoceh. Memang berat juga ya. Nah ini menjadi pergumulan kita. Karena itu harus hati-hati. Keluarga sudah berubah dari ikatan kasih menjadi kewajiban. Semua tentang kewajiban. Bahayanya setengah mati. Lalu warisan kita apa?
Mestinya wariskan imanmu seperti dari nenekmu, hai Timotius. Ku tahu iman itu ada di dalam nenekmu Yunike, ibumu, nenekmu Luis, ibumu Yunike, dan sekarang ada padamu, hai Timo. Kalau kita sekarang warisan tinggal hitung berapa duit, bagi-bagi ya. Anak-anak warisannya material, harta semua. Bapaknya mati ribut satu sama lain. Imanlah warisnya. Kalau dia punya iman, dia punya hidup. Dia punya uang, belum tentu dia punya hidup. Ya, ini pemikiran-pemikiran ini memang menjadi ledakan-ledakan keras. Oleh karena itu orang tua, saya pikir penting untuk kita memperhatikan anak kita bukanlah anak yang berbadan besar. Anak kita juga ya, tak sejaman dengan kita, beda generasi, bumi dan langit. Terima fakta itu. Ya seperti yang saya bilang tadi, orang tua mesti harga diri. Tapi bagaimana kita memahami dia sebagai anak zamannya kalau kita nggak ngerti zamannya? Bagaimana kita menjaga dia di zamannya tanpa dia harus menjadi korban zamannya, tapi penguasa zamannya? Ini jadi pergumulan serius kita. Nah oleh karena itu kita harus memperhatikan anak itu selalu ingin pendapatnya dihargai. Maklum tadi kalau diculikannya itu tidak deh. Sekarang kan demokrasi. Ya sekarang demokrasi sama demokrasi itu beda-beda tipis. Hak asasi manusia. Homo boleh nggak? Itu hak asasi saya mau ngomong apa kan bukan urusan dulu. Tuhan marah. Itu kan kamu. Kataku sih Tuhan nggak marah. Nah lo. Sayang, HAM sangat berkembang, tapi KAM tidak berkembang. Kalau ada hak asasi manusia harusnya ada kewajiban asasi manusia. Tapi kita tell me, saya sudah melihat HAM ini akan menakutkan. Begitu kita meratifikasi HAM secara resmi Indonesia, saya pikir tinggal tunggu. Maka blas dari Aussie cuma apa aja dari Sydney ya. Sekarang sudah mulai menuju Melbourne, Perth, masuk lagi Indonesia. Karena Uniting Church di Sydney sudah terima homo, legalitas dan pendeta boleh homo. Jadi dalam waktu yang 14 saudara-saudara ya homo boleh, banci boleh. Kita tinggal tunggu waktu ya. Maka bagi saya gereja Indonesia ini gereja tidur, tidak sadar sedang ada kejadian yang menakutkan. Maka isu di dalam gereja selalu isu-isu Tuhan memberkatimu, Tuhan mengasihimu, ayo ikut Tuhan, semuanya beres. Itu ekstasi, dibuat orang katarsis, senang, happy, padahal emosinya yang naik. Dia bilang Roh Kudus hadir. Sampai Roh Kudus bingung, aku masih di surga nak. Nah, ini kita menakutkan. Kemudian bagaimana kita memperhatikan Tuhan. Ini gambar, kemarin saya ambil yang ini. Sebetulnya ada satu gambar. Kita cukup ya ngambil image di di Google gitu ya. Ini image mau cari gambar ya. Begitu gambar yang buset deh. Warnanya deh. Kemarin sampai saya bilang sama istri saya gila loh gini. Gue mau ngambil gambar itu, tapi kalau gue taruh situ bisa tegar loh gitu. Mau tunjukin ini loh ada gambar porno. Pornonya kayak banget loh, sama sekali nggak pakai pakaian. Tapi tolong jangan bilang, oh jadi Pak Bima juga nonton film porno. Jangan manfaatkan penjelasanku ya. Karena aku tuh terkejut kemarin. Biasanya saya kan cari source ini. Gila. Itu gambar. Jadi foto telanjang sudah di sini. Itu kan bukan pornografi. Kita masuk ke Google, mau cari data, mau cari gambar, keluar. Kalau anjing telanjang tidak nggak apa-apa deh ya. Ini perempuan nih. Yang laki juga ada. Gila. Ya, saya sengaja pilih ini adalah pasangan lesbi. Ya. Jadi pasangan lesbi satunya lagi lebih parah lagi. Itu tadi BH-nya udah hilang. Yang satu lagi lesbi. Jadi nggak usah bermain-main ke dunia jauh. Lagi ilmiah nih ceritanya. Saya lagi bayangin di pendeta. Gila lu. Kita harus berdoa ya Tuhan. Ya, jangan jawaban aku lagi mencoba ini. Tahu gak ya? Jauhkan sayang lah. Apalagi alasannya kan ilmiah, mau cari dah. Tapi kelihatan begini ya. Dan ini anak-anak kita belajar di sekolah semua seluruh mesti punya internet. Apalagi kalau udah kuliah, lihat bahan ujian dan hasil semua sekarang di komputer. Jadi dia bisa melamar gua di BB ini tuh bisa dibuka.
Dunia kita dunia mengerikan, ya. Oleh karena itu, keinginan seringkali bukan kebutuhannya. Tolong pahami anak kita, ya. Anak punya tujuan yang tidak dipahaminya, tapi dia akan ngotot dengan dirinya. Anda mesti mampu berkomunikasi tadi dengan dia, ya. Selalu merasa mampu sekalipun tidak berdaya. Tapi jangan dia tidak berdaya, lalu ada kuasa yang dia iya-iya, dia melawan. Dan kita kehilangan buah hati kita. Menjauh dari kebenaran, namun dia merasa benar. Ngapain ke gereja percuma, sama aja di gereja juga orang munafik. Dia lupa, dia sendiri juga bagian dari kemunafikan itu. Awas, jangan lurus itu. Fenomena mematikan. Tapi ceritakanlah sama anakmu tentang hal itu. Allah, papa berlebihan, Allah, mama berlebihan, selalu negatif melihat semuanya. Pasti begitu jauh. Karena dia belum tahu itu. Tapi saya adalah orang tua yang punya pengharapan kuat akan kebenaran. Saya selalu akan katakan apa yang saya katakan. Mungkin dia sadar sesudah saya mati. Kenapa? Kebenaran itu akan tumbuh pada waktunya oleh kuasa Tuhan. Karena saya adalah pekerja keras. Karena ingat nenek saya. Nenek saya perempuan. Saya gara-gara nenek jadi opung doli saya. Kali namanya pegawai di sekolah Belanda dulu. Jadi opung doli saya ini orang kerja, dagang. Jadi ada namanya maronan, ya. Kalau maronan itu jualan air pekan. Ya, kita dari Jakarta jualan ke Balata atau jualan ke Ciretu sana kemana ke Posea begitu, ya. Jadi kalau lagi libur sekolah, saya senangnya apa? Karena bisa naik bus keluar kota. Padahal sebetulnya sengsara juga sih. Dari Siantar kalau ke Posea sana kan sebetulnya mundur. Artinya lebih maju Siantarnya kan gitu, ya. Tapi karena seneng jalan, waduh buat kita tuh mahal, luxury banget itu libur. Terus saya pikir-pikir, saya suka nangis kalau pikir. Gila, anak sekarang udah dikasih semua mesti ngomel. Kita luxury banget apa? Aku bantu loh Punggu ini jualan. Oh Punggu itu ngangkat pakaian yang dijual ini semua disusun di kotak rotan. Jadi kayak box tapi rotan. Ditaruhnya di kepalanya. Aku ngangkat gak bisa. Dia di kepalanya lewat. Aduh, gila ya, kuat amat. Ya, kita jualan juga. Kami makan ikan kembung. Kalau sini apa? Tude, kalau Belanda ikan apa? Ya ikan tude itu ikan apa bilang? Kalau kita ikan kembung kan? Ikan kembung ya, di mana ikan kembung? Orang itu kan ngerti nanti. Ya, jadi ikan kembung ya, terus kan? Satu kan? Dibagi dua. Setengah-setengah, ya setengah disimpan. Bagi dua lagi. Terus kita makan lagi. Sama nasi putih, sama garam. Kadang-kala ikan kembung itu kan ikan rebus kita bilangnya juga, ya. Itu kan kayak sudah direbus dulu. Nggak pakai digoreng lagi. Beli dari ranjong itu direbus, udah kita makan. Nggak tahu tuh saya apa enggak, tapi yang jelas inilah produknya kan. Jadi kita sampai makan sampai nasi. Piring itu nggak perlu dicuci. Padahal sisa saya enak ya kalau punya dikit ya. Nasi sama garam makan. Terakhir itu sampai bunyi. Jadi kalian. Kalau kalian nggak percaya makan, kalian makan padang apa pun terakhir yang paling enak. Ini yang paling enak. Ceritakan sama aku rasanya belum kalian temukan. Kalau makan pakai sendok buru kali. Ya. Makan pakai. Tapi habis ini saya pikir hari ini. Saya nggak suka juga karena saya terlalu keras. Jadi sering ribut juga sama pemburu. Tapi hari ini aku harus ngomong jujur. Saya bekerja keras. Sadar atau tidak? Kalau aku buat senang. Bukan mama. Saya orang yang berburu bisa mau coba ini itu mama. Kadang-kadang dia marah-marah mulutnya ngoceh-ngoceh, tapi sebetulnya dia udah ngalah gitu. Itu mama saya. Tapi mulutnya, saya tahu dia baik banget. Tapi ngalah. Kadang-kadang saya nggak suka. Tapi saya harus jujur lagi. Tapi dipikir ya, iya orang tua ini mendidik dengan cara yang apa adanya itu. Tapi kemudian bertahun-tahun buat Bima Sirait itu nilainya tinggi sama. Padahal saya nggak ganteng, saya berlari. Ya. Jadi bagaimana hal itu begini? Karena itu jangan sebagai orang tua, kalau ada didik anak jangan putus harap, ajarkan, katakan. Tapi jangan harap kalau itu anak itu ngomong dengar, ya mama aku ngerti. Belum tentu. Dia lawan, nggak apa-apa, tanamkan itu. Kebenaran. Kapanpun, dimanapun, berulang kali, jangan bosan. Ajarkan itu terus menerus, ya. Itu teknik yang akan menolong kita. Dan kemudian kita memasuki era kita yang sekarang ini yang kita sebut sebagai globalisasi tadi tersinggung. Semakin hari dunia semakin
kecil, semakin mirip satu dan lainnya, dan juga menjadi hanya sebuah desa yang besar. Ini mau makan apa? Steak Amerika. Gak usah ke Amerika, di Jakarta banyak. Jepang, makan di Jakarta. Makan apa yang ada di Jakarta? Semua ada. Oke? Nanti kita pergi ke Singapura, makan Indonesia juga ada. Orang Indonesia udah sampai dia sekarang dicarinya, makanan di Indonesia juga ada pula lagi. Mau ke Amerika, mau ke Eropa, ketemu semua ya. Kecil sekali ya. Nah, sekarang saya perkecil. Jadi potret kita ini sekarang masuk ke Indonesia ya. Dan Indonesia ini kesenjangan sosial, ekonomi masih besar, kekerasan vertikal horizontal ada, sektarian mayoritas, apatis yang minoritas, begitu ya. Kemudian ada yang mengerikan. Di sisi lain, anak-anak kita, masyarakat kita ini kerasukan gadget. Maka tadi betul ya, pemakai internet yang paling besar, pemakai Facebook, Indonesia sesudah Amerika. Produsen Kanada bingung, BB-nya paling laris di Indonesia. Dulu komunikasi terlaris di Indonesia, orang Indonesia, coba buka kantongmu. Berapa yang perlu bawa hari ini? Halo? Ada berapa? Jangan bilang satu, kurang. 2, 3 ya. Pegang, sampai ada saya suka bercanda. Kalian ini gila, Bapak cuma punya satu. Udah cukup, kalian ada 2 nomor. Cuma saya jawabnya gitu, Pak ini dipakai pas lagi promosi, saya bilang, kita pakai ini, kalau kayak ini, saya juga nggak ngerti. Sekarang orang dirangsang untuk mempunyai banyak sekalipun nggak perlu, gila ya. Nah saya juga banyak orang-orang saya suka kesel, karena nomornya ganti terus. Jadi kenapa nomormu ganti terus? Tergantung promosi Pak. Apa? Mau dihubungi jadi susah kita, nggak tahu lagi nomornya kemana. Ya, ini hati-hati juga ya. Tetapi di sini kalau remaja kita terperangkap, sorry. Kita ini sangat menakutkan. Ini yang saya bilang. Generasi muda kita hidup di antara kekerasan Afrika. Kayak Afrika ya, kalau baca orang, tusuk orang, mengerikan ya, seret orang. Kita ini Indonesia jadi baperan kayak apa? Saya dulu anak gajian, berkelahi saya. Main kita, biasa kita kalau anak begitu ya. Main kita pukul. Nggak model keroyokan sekarang ini. Ya, dulu karena saya dari Jakarta sampai ke Jakarta di terminal manapun kita temu main ajar Pak. Sedapatnya kita sikat karena saya kalau berkelahi bapak saya jadi. Dulu pernah aku pulang nangis karena kelahi bapakku marah. Kenapa kau pulang nangis? Berkelahi. Nah, mau nangis. Lawanku kelas 6, waktu itu aku kelas 3. Balik kau. Kalau lagi macam-macam hajar pakai balik. Jadi bapak pulang aku sekolah. Nah, biasa kan dulu kan. Wah ditantang lagi, tantang nih bapak lo, nih bapaknya kan biasa dulu ya kayu ya, diinjak-injak kan gitu kan. Wah bapak lo diinjak-injak, aku main kelahi. Wah kelahi, badannya lebih besar dari aku, ambil batu, gua ajar. Asli ngocor dari itu. Ngaku guru, dipanggil aku. Dipanggil orang tua, datang bapakku, dimarahin lagi gurunya. Karena bapakku si BM. Takut, tentara. Jadi kalau bapakku udah ngajar aku, jangan takut kok, nggak bisa pakai tangan, pakai batu. Habis kan itu. Saya diajarin begitu tapi jadi rusak juga. Tapi hari ini saya juga harus ngaku dalam satu sudut ya. Keberanian mengerjakan apapun untuk menerobos. Bagaimanapun harus kubilang tadi ya, kerja keras dari nenekku. Bapakku ini dulu, pelayan boy berat juga ya. Banyak istrinya, jadi saya saudara beda mak itu banyak. Ya. Jadi agak mungkin dia juga lagi bingung dia kalau hidup ya. Mungkin dia nggak pernah yang berdoa. Kenapa dapat anak pendeta ya? Anaknya jadi pendeta kan? Jadi beruntung juga dia ya. Nah, sebuah perkelahian yang menuntut komitmen orang tua dan guru. Ingat ya, anak kita di antara tawuran dan kecanduan gadget. Saya nggak tahu anak itu terkurung di mana. Apa tiap hari dipanggil guru ribut ini kelahi sana kan? Atau, waduh Pak, Bu ini anak ibu porno tuh ini orang lagi apa? Cecetan kirim-kiriman BB porno. Anak kita melankolik agak tahu kelahi, tapi jangan pikir anak manis. Rusaknya beda lagi. Karena tadi itu ya, dia melankolik sampai kelewatnya melankolik. Teman laki iya, teman perempuan iya. Mudah-mudahan teman. Tahu ya temenan beneran. Kita takut juga ya. Nah, jadi di dalam bagian seperti ini, saudara, saya pikir perlu kita untuk hati-hati menghadapi dan terakhir. Bagaimana kita menolong generasi kita? Kembali ke ulangan Anom dan Amsal 1 tadi. Saya selalu menyebut ini 3M dari dulu ya. Model, modal, motor. Ya, kalau dulu kita bilang ada sistem pemimpinan di Indonesia itu Puri,
handayanya, ya. Tetapi kita kembangkan dalam pengertian yang lebih applicable kepada edukasi tadi. Ya, model perkataan perbuatan kesetiaan. Saudara mesti begitu. Maka guru, tolonglah kalau ngomong. Tanggung jawab sama ngomong, jangan ngomong tapi kalau ngomong. Ayo yang anak yang datang pagian ya, bapak datang jam 5, bapak datang jam mana? Mana jam 5, setengah 5 udah datang pula. Besok dia mau ngomong lagi, bapak itu. Anak saya pernah komplain. Ya, karena itu kata kasasi sudah datang, udah datang, nggak jadi, nggak dikasih tahu pak, kelewatan boleh marah-marah jadi jadi gitu. Tapi kemudian dia marah-marah. Itu waktu lama. Ya, sekarang pekerjaannya nggak ada lagi. Tetapi saya pikir ya, anak-anak jadi saya susah juga mau bilangin mereka ya. Lalu gimana suruh dengerin orang, hormatin orang, yang orang itu membuat diri saja tidak dihormati oleh anak-anak itu. Jadi model itu di situ. Tapi ingat loh, banyak bapak yang baik ya, bapaknya baik lembut tuh. Jam tank 8 apa misalnya masuk kantor, tank jam 5, setengah 6, jam 6 di rumah, baik pak. Anaknya nggak baik loh, banyak nggak? Bapaknya baik berhasil, anaknya enggak. Kenapa? Bapaknya modal baik, tapi bukan modal yang baik. Ngerti ya? Modal ini penting, modal apa? Pendidikan, pendampingan, pelatihan. Tuh communicated tadi itu tuh, ngobrol tadi itu. Maka banyak bapak yang modelnya baik, tapi bukan modal yang baik. Karena sampai rumah udah jadi orang anak-anak saja udah selesai. Jarang sekali komunikasi dengan anak. Gawat. Tak bisa. Anda model baik, tapi harus jadi modal yang baik. Maka pendidikan, pendampingan, pelatihan jangan pernah lupakan. Saya suka Alkitab, ajarlah kepadamu anakmu ulang-ulang kali ketika kau jalan duduk apa. Gila, itu investasinya besar amat deh. Itu modal itu loh. Berulang-ulang kali. Saya kagum Alkitab, sangat futuristik. 2013 kurikulum mau diperbaiki ya. Saya pun bingung. 3000 tahun lalu sudah begitunya kurikulum di Alkitab ya. Apalah hebatnya? Baca Alkitab saudaraku, lihat. Semangatnya luar biasa. Ini bicara adil, bicara moral, bicara jujur. Alkitab. Keren. Keren banget ya. Dan kemudian saudara, bagaimana hal ini kita latihkan pada anak-anak kita? Mulai berani melepas dia, memberi dia kepercayaan. Saya belajar dari teman-teman, kalau teman-teman yang Chinese yang dagang ya, itu anak-anaknya main simpos saja bu ya, suruh dagang itu pulang. Rata-rata kawan-kawan begini, ini anak ini nggak usah kerja pun pasti jadi pedagang sukses. Dari kecil udah itu. Salah satu teman saya dia cerita, umur 16 dia sudah muter, umur 14 ngambilin tagihan karena minjemin uang muter gitu ya. Bapaknya suruh. Umur 16 dia berusaha sendiri. 16 sampai kemudian dia tuh sambil jalan, sambil sekolah, sambil beres. Sekarang kok bisnis dulu. Keren ya? Oleh karena itu saudara, kalau kita lihat bagaimana modal itu mesti kita lakukan. Maka kalau saya suka misalnya ya, anak-anak saya suka si ini yang ini kurang nih kalau komunikasi kurang. Saya kalau mau bayar sih saya ambil saya kasih dulu bayar. Apa ini enggak? Kamu ini bayar. Saya cara latihan aku nih, suruh dia bayar mulut sendiri. Berapa? Dia bayarin. Coba melatihkan dia untuk memainkan peran ini. Karena saya ada salah juga, karena saya bapak yang sangat dominan. Maklum kalau bapak dominan kan, anak pun mesti mengikut terus itu ya. Kadang-kadang percaya dirinya jadi kurang. Itu dosa juga ya. Nah, bagaimana menuduki itu semua salah? Ini juga penting. Ya, jadi jangan kita pikir kalau kita orang tua kita sudah paling baik, paling benar. Enggak. Jadi taruhkan. Jadi memotivasi, mempercayakan, memutus. Pasti ya ada waktu uji percaya dia dong. Kalau nggak percaya terus dipunggungin terus ya repot. Ya. Saya kalau mana sih, saya percaya kamu. Belajar pun begitu. Saya mesti kalau saya bilang, saya nggak peduli anakku itu juara apa nggak juara, sudah itu urusan. Tapi kau bertanggung jawab. Berapa tahun kasih sama kau pakai itu. Jadi anak saya itu kalau lagi moodnya bagus, dia 3 besar. Jebluk ke bawah 10 besar. Bisa mental dari 10 besar. Dia cuma bilang, alah, malas kau belajar kan? Gak sungguh-sungguh. Oh lagi susah, udahlah. Pernah kau juara pernah, sudah kau pikirkan sendiri. Biar dia mikir itu. Ya. Jadi biarkan dia berkelahi di situ ya. Jadi anak-anak ini berkelahi dengan caranya. Karena kita nggak bisa fotokopi ya. Diri kita taruh kanan kan. Nah, jadi anak itu pun menemukan dirinya adalah perjalanan panjang juga.
Maka pendidik anak di ekstra masa kini ini ada plus minus. Mudah kita bisa BB dia, bisa SMS dia, bisa telepon karena di tangan kita. Tapi belum begitu berkualitas. Maka interaksi kita tidak boleh diabaikan. Pertemuan, duduk sama, ngobrol, liburan, makan bareng tadi, please jangan diabaikan. Ya, tidak boleh diajak mengganti relasi hubungan. Nah, oleh karena itu anak-anak di masa kini memang menjadi anak kita sederhana. Tapi ini perkelahian kita sebagai gereja dan bagaimana kita membunuh semua itu. Akhirnya peganglah apa yang dikatakan kita, iman, pengharapan kasih. Kenapa ada ilmu di situ, Pak? Karena dalam iman, pengharapan kasih Tuhan mengutus kita untuk menguasai dunia. Dan ilmu, saya suka Alkitab. Takut akan Tuhan, permulaan hikmat atau kebenaran. Maka orang yang punya iman pengharapan kasih yang besar adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dan orang yang dekat dengan Tuhan Tuhan akan berikan dia hikmat. Jadi orang yang cerdas. Amin. Jadi jangan takut, maju terus menolong kalian. Ya, semoga kita bertemu di surga.